Selamat datang di channel ini, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada saat ini saya kembali mengomentari berita viral beberapa waktu yang lalu tentang pernyataan Paus Fransiskus berhubungan dengan persatuan sipil legal untuk para pelaku LGBT. Pada kesempatan ini, saya hendak mengajak Anda semua untuk mengerti dan memahami pendekatan pastoral Paus Fransiskus sepanjang masa pontifikatnya atau sepanjang masa kepausannya. Dalam video sebelumnya, saya telah menegaskan bahwa Paus Fransiskus sangat terkenal dengan apa yang namanya misericordia atau pendekatan belas kasih. Dengan pendekatan belas kasih, Paus hendak menaruh perhatian juga bagi orang-orang yang berada pada pinggiran kemanusiaan, yaitu mereka yang disingkirkan atau dibuang oleh manusia pada umumnya. Mereka yang eksistensinya dianggap tidak ada oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya, siapakah mereka itu? Itulah para migran, pengungsi, orang-orang miskin, orang-orang yang mengalami diskriminasi rasial, dan orang-orang yang mengalami diskriminasi gender, serta lain sebagainya. Sejak beliau, Paus Fransiskus, masih menjabat Uskup Agung Buenos Aires, beliau sudah menunjukkan keprihatinannya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Pendekatan belas kasih ini terlihat juga saat beliau terpilih menjadi paus dengan memilih moto Miserando etque eligendo, yang artinya sambil menaruh belas kasih dan memilih Yesus berkata, "Ikutilah aku." Dengan moto ini, paus memandang dirinya sebagai orang berdosa yang mengalami belas kasih dan dipilih oleh Allah. Kemudian di dalam dokumen-dokumen, di dalam khotbah-khotbah, wejangan-wejangan, beliau selalu muncul dengan belas kasih Allah dan disertai dengan tindakan-tindakan konkret. Sepanjang sejarah, beliau adalah paus pertama yang mengunjungi penjara dan merayakan Ekaristi bersama para napi. Selain itu, ketika banyak negara menolak kedatangan para migran dan pengungsi, Paus Fransiskus justru menunjukkan keprihatinannya atau kepeduliannya bagi mereka. Jika kita melihat beberapa dokumen gereja yang ditulis oleh Paus Fransiskus, sebagian memperlihatkan kepeduliannya bagi kelompok yang terpinggirkan. Nah, para pelaku LGBT termasuk di dalam kelompok manusia yang berada di pinggiran kemanusiaan. Dalam arti tertentu, saya hendak mengatakan bahwa pernyataan viral dari Paus Fransiskus itu merupakan seruan pastoralnya. Beliau sendiri pernah mengatakan, "Siapakah saya untuk menghakimi atau mengadili mereka, dalam hal ini para pelaku LGBT?" Namun, sebagai seorang paus, beliau pada 13 Mei 2015 dengan tegas mengatakan, perkawinan hanya ada atau dapat terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita tidak bisa mengubah hal itu atau tidak ada tawar-menawar. Inilah eksistensi gereja dan sejarah umat manusia. Selanjutnya, Paus menegaskan, perkawinan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kutipan ini saya kutip dari tulisan Pastor Tuan Kopong MSF yang beredar di media sosial. Sampai di sini menjadi sangat jelaslah bahwa perkataan Paus Fransiskus yang viral itu merupakan seruan pastoral. Paus tidak mengendaki agar kita bertindak diskriminatif
terhadap mereka, tetapi sebaliknya martabat mereka sebagai manusia harus dilindungi. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu tindakan belas kasih yang kebablasan, karena mungkin ada juga yang beranggapan bahwa dengan melindungi martabat dari para pelaku LGBT, maka Paus seolah-olah menyetujui perbuatan LGBT mereka. Tanggapan saya ialah sama sekali tidak demikian. Kembali lagi pada pernyataan Paus, siapakah saya atau siapakah kita semua yang adalah manusia ini sampai-sampai berhak untuk mengadili mereka yang dalam kacamata manusia pada umumnya mereka adalah pendosa. Dalam permenungan saya, pertama, Paus sedang mengambil peran sebagai Yesus ketika orang banyak membawa kepadanya seorang pelacur dan Yesus tidak menghukumnya. Bahkan dengan perkataan Yesus, orang-orang lain pun tidak menghukum wanita tersebut. Padahal bagi orang Yahudi, para pelacur adalah tergolong kaum pendosa dan kaum yang disingkirkan waktu itu. Kedua, Paus sedang mengambil peran sebagai bapa yang baik hati yang tidak menghukum anaknya yang telah berdosa dengan memboroskan harta milik bapaknya. Bapa yang baik itu tidak menyingkirkan anaknya yang berdosa itu, tetapi merangkulnya. Dalam arti tertentu, ketika banyak pengkhotbah ataupun yang katanya hamba-hamba Tuhan berbicara tentang kasih dan belas kasih di dalam khotbah-khotbah mereka, di dalam permenungan-permenungan mereka, lantas kasih seperti apa yang telah mereka semua lakukan? Belas kasih atau misericordia yang selama ini diwartakan oleh Paus Fransiskus telah, sedang, dan akan selalu dihidupi oleh Paus Fransiskus. Oleh karena itu, sebagai penutup saya hendak mengatakan, marilah kita mengenal dan memahami pribadi dan pola pikir Paus Fransiskus yang dalam motonya, yaitu selalu menaruh belas kasih seperti Yesus yang telah berbelas kasih kepada semua orang. Ingatlah bahwa dalam momen wanita pelacur itu, menurut hukum Taurat, wanita itu harus dirajam dengan batu, artinya harus dihukum mati. Tetapi Yesus menyatakan yang sebaliknya, bahwa jika kalian tidak merasa berdosa, lempari wanita itu dengan batu. Dalam arti tertentu, Yesus yang adalah Tuhan tidak menghukum atau menghakimi wanita berdosa tersebut, apalagi kita sebagai sesama manusia yang semuanya penuh dosa. Apakah hak kita untuk menghakimi? Dalam arti tertentu, apakah Yesus sedang membiarkan orang larut dalam dosa? Sama sekali tidak demikian. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus ialah biarlah para pendosa bertobat dengan melihat belas kasih Allah bagi dirinya. Tuhan memberkati kita semua.